Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa mawala, amma ba'du. Para bapak rahimakumullah, sami-sami dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang tiasa hadir di ieu majlis parantos tanggal laksanakan salat subuh berjamaah. Urang teraskeun kana ngaos kitab Minhajul Muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dina bab berjamaah. Ieu teh teu tamat-tamat Pak Jenny. Memang babna panjang Pak, dan mungkin per sub item teh kadang mungkin orang baru tahu sekarang gitu. Banyak hal-hal yang oh geuning kieu nya, oh geuning kieu. Teu ku terang teh ya. Mun ku abi disimpulkeun mah berjamaah teh harus ada sinergis antara imam dan makmum. Kalau salah satunya ada yang tidak ngerti, itu berjamaahnya bahkan sampai dikatakan tidak mendapatkan pahala berjamaah. Salatna mah sah gitu. Ya. Tapi nu disebat bisabni wa isina darajah teh tidak tercapai. Nah, sedangkan tujuan orang ngering berjamaah teh kan hoyong kautamaana eta. Jadi laras segala sesuatu ada ilmunya. Makanya bismillahan orang niatan taklim salit-salit, mudah-mudahan kangge ilmu nu manfaat. Abdi oge sami ieu teh nuju ngadaras deui. Da pamit teu kieu carana mah boro-boro mukaan deui eta nya di itu bumi. Boro-boro. Ieu 20 tahun yang lalu abi ngaji atas tadi dibuka-buka. Ini dibuka deui alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja abdi pakai papan tulis karena mau membahas bab baris berbaris. Jadi lamun di pramuka terus sepatu hansip sok aya latihan tah berjamaah ge waktu harus di nate latih gitu nya baris berbaris. Bismillahirrahmanirrahim. Waquful ma'mumi ma'al imam. Tempatna makmum dan imam. Idza amara rajuli akhirahu waqafa 'ala jambihil imam. Aiman. Bila hadir hiji jalma salat berjamaah, maka posisinya langsung di belakang imam, maksudnya di samping kanan. Wa kadal mar'atu idza amas ukhra wa qafas 'alal jambiha. Maka ketika sumping hiji deui makmum, maka tempatkeunlah di sebelah kiri. Waman amasnaini fa aksaru waqufu wara'ah. Apabila siap antara imam dan makmum, ada beberapa makmum 2 sampai beberapa orang, maka langsung saja berbentuk barisan wara'ahu di belakang imam. Oke, Bang jelaskan. Bang dibaca heula yeunanya naon teh bahasa itu Arabna. Ngalap barokah tina bahasa Arabna. Wa inistama'a rijal wa nisa'u wa waqafa rijalu khalful imam wa waqafa nisa'u wara'ahu. Apabila ada satu makmum laki-laki, maka tempatkanlah di sebelah kanan. Apabila ada makmum perempuan satu orang, maka langsung tempatkan di belakang imam. Wa in kana rajulun wa imra'atun wa qafa rajulun wa lisobyan mumayyizan ila jambil imam. Apabila ada makmum laki-laki satu, tempatkan di sebelah kanan walaupun dia al-mumayyiz, anak-anak ya, yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu tos bisa membedakan mana yang baik mana yang enggak, bisa membedakan. Wa waqafatil mar'atu khalfuha. Dan
berdirinya perempuan adalah di belakang. Wa dzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam sakumaha sabda Nabiullah Muhammad SAW, khairu sufufi rijali awwaluha, sebaik-baiknya shaf atau jajaran berjamaah bagi laki-laki awwaluha, nyaeta di depan, di barisan pertama. Wa syarruha akhiruha, dan sejelek-jeleknya barisan adalah barisan yang di belakang. Jadi kalau berjamaah ya, sebaik-baiknya barisan itu yang di depan bagi laki-laki, dan yang sejelek-jeleknya adalah yang paling belakang, keur mah pangtutungna beuy nundutan dinya berjamaah. Wa khairu sufufin nisa, dan sebaik-baiknya sofna perempuan akhiruha adalah di belakang, maksudnya di belakang imam. Jadi perempuan tidak baik di depan laki-laki, harus di belakang. Wa syarruha awwalu, dan sejelek-jeleknya barisan bagi perempuan adalah di depan, maksudnya mendep mayunan pameget. Mudah-mudahan katinggalinya Pak. Oh. Spidol ada. Ayah boro spidolnya. Spidola mana Pak? Ada dua kondisi. Yang pertama, imam dan makmum udah siap. Yang kedua, ada imam saja atau sendirian. Nah, yang pertama dulu, imam dan makmum sudah siap sebagaimana berjamaah pada umumnya. Jadi imam, makmum tos aya beberapa orang, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maka jika dalam kondisi itu langsung saja ini imam langsung membentuk barisan kadio gitunya. Dan yang diperhatoskan adalah keseimbangan antara makmum dan imam. Jadi kalau sudah terkumpul, maka langsung aja bikin barisan. Tidak mesti harus yang dulu. Enggak mesti harus dipinuhan anu kanan heula. Lamun tos siap gitunya, aya imam, misalkan ieu dikosongkeun ya kiri. Kadio we terusnya. Nah, ini bisa lamun dina note kapal mah oleng gitunya. Tapi langsung aja membentuk note barisan yang seimbang. Nah, syaratnya jarak antara imam ya dengan si makmum, ini makmum, itu jangan lebih dari 3 hasta. 1 hasta itu tangan nih segini. Jadi lamun ukuran tangan orang 40 cm ada? Ada ya, 40 kali 3 120 ya Pak ya, 1,20 meter. Makanya jarak antara imam ya dengan si makmum itu jangan lebih dari 3 hasta, sekitar 120. Makanya ia si imam ingin jauh teuing. Jadi kalau apa tuh makmum di dia jangan lebih dari 3. Makanya tadi dia ya cekapna teh. Nah, ya jangan sampai makmum dan imam jauh gitu. Oke. Iya mah kalau dalam posisi sudah siap gitunya. Makmum dan imam sudah berkumpul di satu tempat, tinggal purungna berjamaah. Udah eta mah tos paham ya. Sekarang posisi yang kedua. Nah, ini belum berbicara note masbuknya, baru berbicara makmum sudah ada di lokasi. Kumaha lamun urang sholat di masjid tidak ada siapa-siapa.
maka orang sholat di dia sendiri. Datang si makmum yang mau berniat ikut berjamaah. Jika makmum itu paham tentang fikih berjamaah, maka dia akan memposisikan di sebelah kanan imam. Ia pakai gambar naonnya anu netra ada sayanya. Pada kia gitu, kumahanya. Disuduhkeun endog naon itu ya. Nah, kia we nya. Maka si makmum kalau dia nate paham fikih, dia akan berdiri di sebelah kanan imam. Kumakan tidak semua makmum itu paham ya. Kadang-kadang sakadaekna we. Kadang di tukangna, kadang di sebelah itu ke kiri. Jika posisi seperti itu, maka si imam lah yang harus mengkondisikan. Jadi imam harus tahu. Karena ini pernah kejadian kepada Ibnu Abbas. Ketika ikut berjamaah sama Rasulullah, dia berdiri di sebelah kiri. Rasulullah ke sholat, datangnya dia. Ku Rasul ditarik. Dipindahkan ke sebelah kanan. Maka sejak saat itu, berjamaah disunahkannya ketika ada makmum yang datang, maka pertama yang harus diisi adalah posisi di sebelah kanan. Dan jaraknya tekenging no tebih teuing, mundur sedikit dari tumit imam. Jadi lamun imam di dia, tak ieu tumitna, tak urang di dia. Jadi sangat berdekatan pisan. Lamun masih kene sendiri. Terus ieu di sebelah kanan. Jol anu kadua, maka makmum yang kedua, kalau dia nate paham fikihnya, dia akan memposisikan dirinya di sebelah kiri dengan jarak imam dan makmum tidak berjauhan, hartosna yang sebelah kiri yang datang nomor 2, dia harus mensejajarkan dengan yang kanan. Maka ketika si makmum yang kedua sudah mengucapkan takbiratul ihram, maka yang dua-duanya harus mundur membentuk barisan. Awas, patokannya takbiratul ihram. Kalau sebelum takbiratul ihram anu si ieu geus mundur, maka pahala 27 derajatnya batal. Duh, geningan sampai ka kieu aya. Jadi emang nah, tadi ia baru berbicara nate posisi. Ya. Oke lah, nate apa tuh lewat gambar gitu kabayang ya. Jadi teu kedah ke dia. Jadi si makmum anu pertama ya datang anu di kanan, anu kedua datang di kiri, masih berdekatan dengan imam, masih bersejajar dengan yang kanan, maka yang kiri ketika Allahu Akbar sudah sempurna takbiratul ihramnya, dua-duanya membentuk barisan tepat di belakang imam. Maka ini udah enggak ada lagi. Langsung membentuk barisan di sini. Nah, 2. Jadi antara imam dan 2 makmum posisinya sama. Datang ketiga isi lagi. Datang berikutnya isi lagi. Terus timbang. Ketika jajaran anu pertama tos pinu, ya. Anu pertama tos pinu, maka datang makmum yang berikutnya, dia memposisikannya harus di mana? Belakang, di sini atau di sini? Dia memposisikan, itu mikedaparimnya, lah. Dia memposisikannya di sebelah kanan imam sedikit. Nah, tetapi gini, ada hal yang tuh unik, mungkin kita tidak tahu. Kaidahnya memang jangan membuat barisan tersendiri. Ya. Kalau di barisan depan tos pinu, urang rek nyieun nate barisan tapi ngan aya sorangan. Jadi teu nate aya batur. Maka
fikihnya nih ya, si ini harus menarik satu dari depan. Cuman masalahnya di kita tidak umum. Dan matak dipaseaeun, Pak. Nah itu harusnya siang ini ya, siang belakang, dia kudu metot barisan anu di depannya. Ya. Jadi dia tarik lah. Tarik ke dia nya. Tarik. Kan iya kan itu kosong ini dia. Nah, yang ini bergeser. Maka di tungtung bakal kosong. Betul ya? Nah, nanti yang datang yang baru nutupan anu kosong. Yang jadi masalahnya kita tidak umum, Pak. Jadi lamun urang di itu betot, yakin. Naon atunya? Lamun di betot itu paksa, matak dipaseaeun. Makanya di lingkungan kita tidak umum. Makanya tos lah daripada ribut renannya. Nah, tos iyo pinuh. Oke. Pinuh. Nepi ka tungtung, pinuh. Tapi di sini anu kosong. Ya. Mungkin karena dia batal atau karena banyak orang yang bergeser. Sehingga biasanya lamun pas pertama takbiratul ihram ieu teh sok daun asal pinuh nya. Tapi ketika tos ruku atau sujud jadi nate ngarepet sehingga aya lahan anu kosong ya. Misalkan nah kosong di dieu, nah kosong di dieu. Nah, kita datang orang yang terakhir datang. Kecil. Nah, kita posisi harus di mana? Apakah lumpang ka dieu? Apakah di mana wae di sop yang terdekat? Mungkin nate mengisi di dia atau mengisi di dia. Mungkin aya kantos nanti pembahasan iya ada yang tahu nggak caranya? Maka jika mengalami hal yang seperti itu, ia pasti sering ya. Upami ngiring berjamaah di masjid. Pada umumnya kan orang mah asal asup ke masjid banyak. Misalkan Masjid Agung tujuh berjamaah, supe orang menemukan kosong kayaknya supe. Padahal ini sebetulnya ada tata caranya. Pertama, kita harus mengetahui dulu jumlah rokaatnya. Ketika orang datang ke sebuah masjid, di situ sudah dilaksanakan berjamaah, dia tos menuju sholat naon. Misalkan maghrib, isya, atau naon. Dan yang berjamaah ia tos di posisi anu kasabaraha. Anu terakhirkah atau anu rokaat kedua atau rokaat pertama? Kalau rokaat pertama nanti bukan masbuknya mungkin bisa ikut sebelum ruku. Nah, jika posisinya ia tos di rokaat yang ketiga bila maghrib ya bila maghrib, maka si masbuk anu terakhir note lebat dia harus mengutamakan posisi di depan karena yang sedang berjamaah di sini sudah rokaat yang terakhir. Kalau eta oge dengan perhitungan catatannya sekiranya si makmum anu telat diperkirakan sumping ka dieu teh masih mendapatkan rukuknya imam. Paham tuh? Misalkan menuju sholat maghrib, posisi ieu tos rakaat anu terakhir, gampang. Nu teh ngabedakeunana lamun tos teu dijaharkeun berarti eta tos rakaat yang terakhir. Ya. Wah, encan ruku, urang datang. Kira-kira menurut perhitungan urang, lamun urang kahareup,
orang masih mendapatkan ruku tuh. Ya, masih mendapatkan ruku enggak? Kalau sekiranya masih mendapatkan ruku, maka ia harus ke depan menutup sop yang pertama. Maka yang harus diprioritaskan adalah mengisi yang depan. Itu kasus pertama. Yang kedua, jika posisinya ia nembe karokaat anu kadua, ya, berarti aya satu rokaat deui, rokaat anu ka tilu. Ieu masih keneh aya peluang untuk mendapatkan rokaat bagi makmum. Makanya urang datang yang terakhir mengutamakan posisi di mana dia akan mendapatkan naon rokaat atau ruku. Jadi beda ya, lamun dihareup mah lamun posisina tos yang terakhir sehingga orang hoyong mendapatkan pahala berjamaah. Lamun geus lewat ruku mah orang teu dihitung satu rokaat, misalkan nuker berjamaah ke di rokaat anu katilu geus tahiyat orang milu berjamaah gen teu dihitung satu rokaat. Tapi kalau sebelum ruku orang langsung lompat ke dia. Lamun memang memungkinkan masjidnya bisa terlewati oleh dan sebagainya. Tak iya posisi berjamaah. Kalau perempuan gimana? Nah tadi disebutkan. Kalau perempuan mah mengambil posisinya ketika datang makmum perempuan, dia tidak disamakan dengan laki-laki memposisikan dirinya di sebelah kanan. Tetapi perempuan harus lurus dengan imam. Jauh, talamun dia imam, kalau ada perempuan datang dia harus lurus, berarti dia bukan di sebelah kanan. Itulah perempuan. Ya. Kalau laki-laki mah kanan kiri terus ya sampai ke seimbang. Oke, aya peterusan sampai dia. Tos pinuh ya. Nuhun. Jadi kalau kenca pinuhan udah cedenanya, oke ke kiri. Memang ada keterangan sebaik-baiknya sop itu yang di sebelah kanan daripada yang kiri. Walaupun dia posisinya di sop pertama. Dan kata Rasul, tempatkanlah orang terbaik di belakangku. Artinya kalau ada imam, maka yang lurus dengan imam adalah orang yang bisa menggantikan si imam ketika salah. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa yang dipertimbangkan adalah keseimbangan barisan. Mungkin upami di masjid iya karena nanti posisinya kecil, yang sebelah kanan dulu oke. Tapi lamun anu itu badag kanan ulah kabehnya gitu ya. Jadi kakak tuh itu kenca di kosong. Jadi memang ada keterangan yang mengatakan posisi makmum terbaik adalah di sebelah kanan dibandingkan dengan yang sebelah kiri, walaupun yang di kiri posisinya ada di sop pertama. Padahal di sop pertama ada innallaha wa malaikatu fi sufufil ula. Para malaikat mendoakan sop yang pertama. Jadi kalau ingin sholat berjamaah berbarengan dengan para malaikat, maka berburulah untuk mendapatkan di sop yang pertama. Tak eta posisi makmum antara yang sudah siap berjamaah sareng makmum masbuh. Oke, catatan dari SIM Kuring, si imam dan makmum, oke tadinya makmum sumping anu kahiji udah di sebelah kanan. Sok aya nu Noel nepak aya nu terang teh eta kunaon? Apakah karena kita kebiasaan cek batur atau memang kita tahu memang kaidahnya harus seperti itu gitu. Lah kok da nurutan nya pada urang eukeur salat sok aya Noelnya teh naon maksudna? Oh milu berjam. Padahal ada kaidah. Naon kaidahnya gini.
dia kan tadinya kan sholat sendirian Pak. Si ini tanya, betul? Dia nantinya kan sholat sendirian. Bahkan niat nage ada alillahi ta'ala, tidak ada imam alillahi ta'ala. Maka dia dihukuminya adalah sholat munfarid, bukan sholat berjamaah. Sehingga pahala nage hanya sendiri. Maka ketika datang si makmum, si makmum mah niat nate pasti naon. Makmuman mendapatkan berjamaah. Ya, yang jadi masalah adalah si imam, ya, dia pas pertama niatnya adalah niat ada alillahi ta'ala, munfarid. Maka lamun teu ngarobah niatna, imam moal mendapatkan pahala berjamaah. Naon dasar ngarobahna? Karena aya makmum yang mengikuti selama si imam mengetahui kalau di belakangnya ada makmum. Kalau selama dia sholat terang bahwa di belakang teh aya makmum, assalamualaikum, geuning aya nu berjamaah. Dia dari awal sampai akhir tidak niat berjamaah. Sehingga si ieu mah menang 27, ieu mah teu menang, Pak. Cuman menang itu hiji. Kan karunya. Ya, makanya makmum yang tahu tentang fikih sholat karunyaeun ka imam. Ari urang mah menang 27 derajat da urang niatna berjamaah, maka berilah isyarat kepada imam melalui aya nu telapak tangan. Tapi ku posisi si makmum ge sebetulnya imam tahu. Ya, karena begitu berdekatannya. Kan urang tersolat, datang ieu kan berarti cuman tidak semua imam peka kan, mengan eta mah ke salat sunat, urang mah biasa we sendirian. Ternyata yang di pinggirnya adalah nuju makmum atau si makmumna teu terang no cara berdiri na teu kedahna, dia memposisikannya lurus sareng imam jauh deui. Sehingga si imam teu terangeun bahwa di belakang teh aya makmum biasa we salat itunya. Pas assalamualaikum, assalamualaikum, gini aya berjamaah. Tah, makanya orang memberitahu kepada imam bahwa berjamaah. Tah, imam ketika di pertengahan sholat, dia harus merubah niat. Merubah niat ketika sholat berjamaah al-maktubah yang 5 waktu, itu bisa dikerjakan ketika di pertengahan, ketika ada makmum. Kecuali dina sholat Jumat. Ini enggak bisa. Kalau sholat Jumat harus di awal ketika berbarengan sareng takbiratul ihram. Makanya Jumat tong telat. Dan rata-rata imam pasti mun eks sholat teh tos aya jemaahnya. Makanya imam pasti niat berjamaahna ketika takbiratul ihram. Ieu mah kasusna lamun urang kersorangan salat di masjid sumping. Nah, makanya tadi abdi nanti ngadugikeun imam dan makmum harus punya pengetahuan yang sama tentang bagaimana salat berjamaah. Nah, ini mah urang tos saya terang lamun urang rek milu berjamaah ka batur sok tepak heula. Atau kita memposisikannya berdekatan dengan imam. Itu teh sekitar 1 jengkal dari tumit. Kalau sumping anu kadua, tungguan heula sampai kana takbiratul datang anu kadua usolli fauli Allahu akbar. Tah tos sampurna takbir ihramna mundur duanana. Lamun can takbiratul ihram anu ieu geus hayang buru-buru mundur nya, ieu can takbiratul ihram, maka 27-nya tidak mendapatkannya. Kitu ieu abdi sumberna dari kitab Fathul Mu'in. Silahkan baca ya, Fathul Mu'in. Ieu teh dina bab salat berjamaah. Ya. Wang sai salitnya teu digerudukeun tamat. Pados kabayang Bade. Oh, acan kabayang ya. Kumaha bade? Naon je?
Sok pada di nate praktekeun. Oh. Oh iya mah niat menuju eta nyarira tos saya. Heeh. Tah, agak mundur dikit tuh. Oke. Kahiji niat, oke takbir. Dan sumping kedua. Sumping kedua. niat dan imamna dikira teh hate di bawah. Ya. Nah, ya Oh, tadi keren banyak. oh, diterangkan. Tadi lengkap. Ini kan dulu Pak, tadi dulu. Tak ya no takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, mohon dia merapatkan biasa. Jadi Pak. So, tadi ya. Karena mah apa tuh bentuk keseimbangan Bapak makan dia nya Pak, ini mah tepung kali. sok tak tengah-tengah gitu mohon. Anu tengah-tengah dia nya Pak. Sajadah kemenangan tinggal. Makanya di masjidnya tos disiapkan karpetnya atau bekal sajadah. Nya mundur balik ieu nya sajadah. Datang cara mundurna kan tekeng. ya. Waktu tos dipayun tos dijelaskeun ya bahwa nanti pergerakan itu kaki tidak berturut-turut selama tiga langkah. Mungkin satu dulu. Nah, gitu. Anu katilu ya langsung wae dia memposisikan di sini. Terus biasa lancar gitu mau ke kanan dulu mangga gitunya. Salat berjamaah. Berarti imam langsung otomatis merubah niat dalam hati bahwa dia akan menjadi imam. Nah, itu 27 derajat sah. Oh, balik deui. Coba itu betot coba. Kumaha? Cuping. Sok, cuping. Kan iya memang harus itunya. Nah, tema yang ini memang harus tahu juga nya. Sebab sok pilih teh sieun kakak. Power oge nya. Jadi iya mah pikir nanya apa tuh kita berbicara nanti peraturannya, tapi ketika diterapkan harus apa tuh ambil kemanfaatan dan kemadaratnya. Kalau memang bakal menimbulkan keributan itu tidak perlu ya. Nah, ya di posisi Abi pertama ini kan sudah di jadi nanti posisinya Pak Dugiwang langsung di posisi sebelah kanan imam. Berarti imam situ ya di sini. Bisa ditepuk kalau dia ngerti ya. Mun teu ngerti-ngerti wae ciwir we. Coba tepuk. Betul. Itu kan tidak ngerti kan dianya. Mun anu teu ngartos dia akan mundur. mundurnya sebelah ke kiri. Bebas mau kemana aja. Oh, yang memungkinkan. Nah, iya kan itu kosong ya. Ya. Nah, ini kan itu kosong. Nah, yang di pinggirnya dia geser. Yang ini lagi geser deui sampai di dia teh kosong gitu. Nah, nanti sop yang datang orang baru bukan di sini, tapi langsung masuk ke dia sehingga genap gitu. Yo apa tuh pinuh, yo ge sendirian karena ada keterangan jangan membuat barisan yang daya baturna. Atau mau dibetot bisa. Betot ya. Iya, kudu dipayuneunana. Oh, itu jauh teuing. Udah anu paling caket. Terus? Oh, boleh. Boleh, tapi dengan syarat cara jalannya ngingat nerungtung sehingga lempang ya. Jadi untuk meminimalisir gerakan itu kan harus yang paling dekat. Gitu. Nah, itu ada yang saklek menerapkan seperti itu. Erek di mana? Makanya Pak siapa? Pak Ade nanti menerapkan gitu ya. Dan mungkin memang ada pikirnya. Siapa yang tahu gitu. Dia milih Abi. Oh iya. Posisi di situ. Nah, terus
Iya, belakang. Itu lagi pernah. Oh. Lagi ya nyari lah. Itu terang. Ada tempat ke belakang. Belakang. Ya. Mun anu ngartos memang harusnya gitu. Tapi kalau Kan yang dipikir cuma jadi kosong. yang Yang dia tinggalin. Itu Pak. Yang datangnya jadi ke belakang terus gitu. Bukan yang kan itu di belakang. Heeh. Berarti kosong. nyampe ke salam kosong. Kosong. Nah, itu yang di pinggirnya itu yang kosong. Karena bikin baik. Harusnya kan itu. Oh, ya berarti emang harus yang paham juga fikihnya. Jadi ada hal-hal yang dimafhum karena ketidaktahuan apa ilmunya ya. Jadi sampai gitu ya. Oh iya. Kerapatan barisan ya. Si imam ketika sebelum takbiratul ihram dia disunatkan melihat ke jemaah. Karena di dieu mah geus ngalarti nya, geus ngarti teh cuman kieu ngarti urangnya. Tapi yang enggak ngerti mah dia harus mengucapkan istawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan, luruskan barisan karena kesempurnaan salat berjamaah adalah di rapat dan lurusnya itu. Nah, ada yang berdua tadi. Bagaimana meluruskan ya? Terus nanti posisina nging rapat teuing kieu, nging nate ngajegang teuing kieu. Nya. Tapi sakieu ge cekap. Satu jengkal lah. Maka yang diluruskan sebetulnya harus napol ya, jangan sampai ada itu. Nah, ininya nging nyerong kieu nya. Jadi si ieu kaki teh kedah lurus, Pak. Tah, itu tuh. Jadi nging kieu gitu tanya. Atau kieu. Tapi lurus kieu. Supaya satu kaki dengan yang lainnya ini bisa rapat. Nah, yang disebut lurusnya itu patokannya bukan depannya, Pak. Bukan depan ini. Hayu itu nate indung sukul kieu nya. Nah, tapi tumit coba diadekeun, Pak. Itu sampai ke adek harusnya bulan nah, kalau segini cukup. Ya lamun ditinggali dari apa tuh belakang ini bakal lempeng, Pak. Lempeng. Tuh ya. Ya teh baru 2-nya. Coba kalau 3, 4, 5 kalau seperti ini hebat. Nah, ini ge tidak ada selah. Harusnya gini, tapi kan tidak semua pahamnya. Kadang kayak nu jadi wah, kenapa kacau. Nah, jadi tumitnya ya anu Oh, Allah. Itu posisi imam menuju at-tahiyatul barakatus shalawat. Kurang ketemu dong, Kak. Kurang teh niatna teh ngamakmum tanpa belum parit. Biasanya ke makmum dan duduk itu enggak baca tahiyat ayunan baca. Wah. Ya.
Ya, ku di walar. Bismillahirrahmanirrahim. Masbuk itu nanti rumusnya itu adalah ruku. Pokoknya nama rumusnya ruku we. Sebab roka'a, ruku itu dari akar kata roka'a. Jadi rokaat. Jadi barang siapa yang mendapatkan rukunya imam, maka dihitung 1 rokaat. Lewat dari ruku itu tidak dihitung 1 rokaat. Misalkan imam tos sami Allahu liman hamidah. Orang datang, enggak dihitung 1 rokaat. Tapi lamun ketika imam lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, orang datang erek ngaburu-buru rokaat atau ruku. Ini ada 2, Pak. Nih, mungkin ada yang untuk jarang ada yang tahu nih. Ketika orang buru-buru ruku, ya, 1 ada yang langsung takbir ruku, ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Datang makmum. Wah rusuh. Dah hayang menangkir rakaat rusuh. Pas ketika imam Allah, dia langsung Allahu Akbar. Yang jadi pertanyaan, dia takbirnya takbir untuk ruku atau takbiratul ihram? Ya. Kalau dia murni takbir ruku, takbir intikal, maka dia tidak mendapatkan 27 derajat. Bahkan sholatnya juga batal. Karena meninggalkan takbiratul ihram. Jadi kayak sakrat Pak Kubu pada jelasin lah. Jadi selambat apapun makmum ketika badai berjamaah, yang pertama kali harus dilakukan erek imam ke ruku, ke sujud, maka pertama kali adalah takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram adalah rukun, teu ngalaksanakeun eta batal salatna. Sok sanajan urang menang rukuna imam karena rusuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal urang niatna teh ruku bade nate takbir bade ruku. Yang betul adalah disumping takbiratul ihram dulu yang wajib. Lamun teu kaburu takbirna jang ruku karena imam geus ek cengkat deui, boleh tidak takbir intikal tapi langsung mengikuti imam ruku. Jadi lamun teu ngiringan takbiratul ihram batal, lamun teu takbir kanggo ruku tidak apa-apa. Gitu ya. Harus takbiratul ihram. Erek imam keur tahiyat, erek imam keur itidal, maka yang sumpingan diwajibkan takbiratul ihram. Nah, pertanyaannya ya. Ya, kalau itu makan ada yang katangan, ada yang. Nah, tadi pertanyaannya, kumaha lamun posisi imam nuju tasyahud akhir atau nuju melakukan apa? Naon sudah dibaca. Maka merujuk kepada ketentuan fikih, ju'ilal imamu liyu'tama bih. Eta weh. Ju'ilal imamu liyu'tama bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Faidah roka'a farkau, kalau imam roku ya ruku. Faidah fasada fasjudu, kalau imam sujud ya sujud. Bacaanna sesuaikan sareng bacaan imam. Lamun imam keur maca tasahud akhir, maka urang takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung tasahud calik, langsung maos naon anu diaos ku imam. Nah, teh panjang deui ti dieu teh. Mun anu masbuk berarti kan kudu nangtung deui. Masbuk hanya sah salatnya ketika imam sudah mengucapkan salam yang kedua. Ini satu kaul ya, tapi kalau yang pertama pasti ada. Nah, yang kedua baru si makmum boleh berdiri lagi. Nah, berdirinya nah orang mengangkat tangan atau tidak. Nah, itu ada berbeda kasus lagi. Patokannya adalah rokaat
kalau sholat maghrib rakaat ketiga, kalau sholat kalau sholat yang 4 rakaat sama yang 3 rakaat itu patokannya 2 atau mau ketiga. Sehingga tos tasahudnya, tos kedua kan orang takbiratul ihram, bukan takbiratul ihram, teh itikol mengangkat tangan. Kalau di rakaat pertama tidak usah mengangkat tangan. Misalkan orang sumping imam kadinya, imam geus rakaat katilu ke sholat maghrib. Ya, maka ketika berdiri tidak perlu mengangkat tangan. Nah, langsung aja jadi Allahu Akbar. Tapi kalau imam ke rakaat, kalau orang mendapatkan sholat yang kedua rakaat berarti imam tos di berapa rakaat? Itu jadi lirik ya. Misalkan maghrib pas datang imam, jadi orang nangtung teh geus 2 rakaat gitu. Berarti si imam geus 2 rakaat. Nebe seorang liarnya. Nah, patokan teh pokoknya lamun urang cengkat nate bagian rakaat kedua ketiga maka urang takbiratul ihram. Lamun imam tos salamnya, salam urang kurang 1 rakaat. Paham ya? Misalkan sholat maghrib imam geus katilu nya, assalamualaikum beresnya. Urang kurang 1 rakaat. Maka urang takbir. Sakumaha urang sholat tos 2 rakaat dengan tos tasawuf awal ke urang kieu deui nya. Nah, gitu. Oh, langsung tahiyat. Jadi bisa mendapat. Oh, terus kan. Bisa. Oh, sambil dia ya. Betul. Ya. Betul. Ya. 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 Ya, betul. Ya. Iya dalam posisi si makmum tos ngerti hukumnya. Nah, mungkin tadi yang disampaikan Alili tidak semua makmum mengerti ya. Mungkin anu di sebelah apa tuh kanan teu ngarti, anu kiri ngarti. Jadi kumaha carana anu kiri teh kan teu mungkin urang mundur sorangan itunya anu deui teu mundur, maka dia beri isyarat. Kalau jadi emut ya Abi. Kalau dua-dua teu ngartinya si ieu teh ya. Cing. Sebab kalau posisinya sampai salam seperti itu gagal berjamaah. Jadi kunaon orang berjamaah rajin tapi tidak merasakan bagaimana hikmahna berjamaah. Mungkin ya selama ini enggak mendapatkan pahala berjamaah, jadi saja sorangan salat. Nah, kalau posisi yang tadi yang ini naon teh tidak ngerti, yang ini tuh ngerti, maka ia ngasih tahu ya. Mungkin tadi dengan cara tepuk tangan. Biasana dia nepuk tangan teh saat can takbiratul ihram justru. Nya, sumping truk dia mundur. Wallahu alamnya